Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin. Kama ahsanallah. Ilaika. Wa ahsin. Kama ahsanallah. Ilaika. Wa ahsin. Kama ahsanallah. Ilaika. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya apa ini? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi Allah tidak pernah berhenti berbuat baik sama kita, betul? Oh, ini perintah paling berat di Al-Quran. Kita nolong orang gitu, nggak boleh berhenti. Wah, maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah dalam kebaikan tolak ukurnya bukan manusia, tapi Allah. Itu maksudnya. Jadi barometernya tolak ukurnya adalah Allah. Jangan manusia. Kalau manusia kita bisa berhenti, tapi Allah tidak pernah berhenti. Baik, kita ini agak burem, tidak apa-apa ya? Kelihatan nggak? Nanti kita bikin PDF-nya, langsung saya akan share. Nomor HP-nya ada semua ya? Nanti yang terdaftar nomor HP-nya nanti akan saya share ininya. Bapak Ibu cinta Allah SWT, ini bicara tentang khusyuk. Gelas tadi di sini mana? Oh itu di gelas. Ini sekarang saya praktek ya, Bapak Ibu, ini penting kita praktek supaya kita bisa paham banget. Kita lahir tidak punya apa-apa, betul? Ngomong pun gak bisa, berdiri gak bisa, tapi sudah dibekali dengan modal, yaitu tubuh kita yang masih bayi. Kemudian Allah memberikan kekuatan kita jaga diri basah. Allah nambahin kita kekuatan terus, bisa jarak, bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ilmu, SD, SMP, S1, S2, S3, kayaknya lapar nih. Kasih apa pasangan hidup, kasih anak, kasih cucu, rumah, benda semua. Ini punya dikasih siapa? Allah. Oke. Nah ini dibalik, karena terbalik. Ini titik nol. Yang mengajarkan dibalik siapa? Al-Quran. Supaya kita mengerti betapa dahsyatnya. Saya kasih contoh. As-sihhatu tajun ala ra'sil as-sihha la yaraha illa al-marwa. Kesehatan laksana mahkota di kepala orang sehat. Kesehatan laksana mahkota di kepala orang yang bisa melihatnya hanyalah orang sakit. Tadi kita enak banget nih, kita gak merasa ada listrik ketika mulai gerah, mulai gak dengar suara gelap. Betapa dasarnya listrik. Kita rasakan listrik itu ketika tidak ada listrik. Anda suami istri ribut, meninggal. Kenapa kurang? Saya berdua sama suami saya gak pernah sholat sama sekali. Gak pernah sholat sama sekali. Suami saya suruh saya sholat, saya gak mau. Sekarang alhamdulillah sholat. Tidak ada sholat nunggu suami mati. Ini kisah katain. Allah rumahnya masya Allah keren banget di daerah yang tanahnya mahalnya luar biasa. Nangis. Kadang-kala kita merasakan nikmatnya dari Allah ketika nikmat itu hilang. Betul?
Pak saya ini lagi sakit ini, maka sering duduk HNP saya lagi kambuh. Obatnya cuma satu sebetulnya, berenang. Belum berenang ini. Terus sakit banget. Kapan saya merasakan nikmatnya kesehatan ketika ngeliat orang lari sama lari sini, saya belum bisa akhirnya. Jadi ketika kita merasakan titik nol, baru merasakan keberadaan ini. Oke, kita lihat redaksi apa? Next. Halo. Jadi Allah memberikan ini semua dari Allah. Dibalik seandainya kenikmatan itu tidak ada. Itu dikiaskan dibalik, analogi terbalik. Next, kita kasih tadi contoh. Ini air kita dikasih nikmat isi, dan dibuang nih, jadi titik nol, titik kosong. Tapi kalau kita posisi merasa di sini terus tidak akan titik nol. Gak ngerti Ustaz. Anda sehat, iya. Bayangkan Anda sakit, baru merasakan nikmatnya sehat. Itu maksudnya. Siapa mengajarkan ini? Al-Quran. Realitanya ada air, ada. Tapi yang dibayangkan dalam hati dan pikiran tidak ada air, maka merasakan titik nol. Kita kasih contoh. Next. Redaksi surah Al-Qasas ayat 71-72. Ini surah Al-Qasas. Qul a'udzu in ja'alallahu 'alaikum al-lail sarmadan ila yaumil qiyamah. Biarkan malam terus sampai hari kiamat. Realitanya ada siang kan? Realitanya ada siang, betul kan? Nah ini kalau dijadikan malam terus. Yang kedua, Qul a'udzu in ja'alallahu 'alaikum an-nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau dijadikan siang terus next. Ini gambaran redaksi Al-Quran. Jadi realitanya ada malam dan siang. Realitanya ada malam, ada siang. Allah kasih malam, kasih siang. Sekarang dibalik, tidak ada siang, malam terus. Siangnya nggak ada sama sekali. Kita pasti mati. Karena apa yang kita makan, kebutuhan itu butuh cahaya matahari. Nggak enak bawahnya. Nggak usah hilang siang yang ada mendung aja udah susah. Saya diundang suruh ceramah di daerah Edmonton itu, wah, kalau sudah dingin sampai minus 40 derajat Celcius, hangat-hangatnya 20 udah enak, 20 minus. Itu nggak ada yang hijau, semua itu salju semua. Saya mah kagak betah gitu. Untuk cuma sebentar, kalau terus-terusan kita gak ketemu sini. Saya bilang, apa itu? Saya juga udah ternyata kelinci besar kan putih-putih. Allah. Ini kita ngerasain tidak ada matahari. Nah sekarang kita mendapatkan matahari di siang. Tuh, di balik. Kalau siang terus-menerus, realitanya ada malam nggak? Ada, maka dibalik. Supaya apa? Supaya Allah nikmatnya siang, nikmatnya malam. Kita sekarang siang, bagaimana rasakan siang nikmatnya? Bapak-bapak ibu tidak merasakan di pedalaman. Di pedalaman tidak ada listrik, apalagi sinyal. Kalau kita sudah di dalam hutan, berjalan 40 jam lebih jalan kaki ke Sakude, di tengah-tengah hutan, kita cari sungai, kita tidur di situ. Gelap luar biasa. Mungkin pakai senter terus, habis baterai perjalanan masih jauh. Itu giliran kita sholat subuh, ada matahari, nikmat sekali. Nikmatnya cahaya. Silakan. Yang naik motor, nggak ada yang naik motor di sini. Orang di masjid. Yang punya motor, yang punya motor, helmnya dan jaketnya tolong dimasukin. Dia ngomongin krimis yang naik motor, suruh nggak ada yang naik motor sih orang yang punya motor. Oke. Oke, dia segini. Bapak-bapak punya istri, punya anak, punya rumah, punya ini.
Alhamdulillah, nggak nonjok, nggak nampol, balik. Coba next, ya. Ini berapa hari, siang terus, sengsara kita. Next, malam terus, juga sengsara, betul? Masya Allah. Beliau siang saya pernah jalan musim kemarau, hausnya luar biasa. Next, redaksi Al-Quran. Qul ara'aytum asbaha ma'ukum ghawran falam yatikum bima'in ma'in. Bayangin kalau nggak ada air, kering semua. Siapa yang ngasih air? Bapak Ibu, ini saya pengalaman nih. Ini segini nih. Dibagi 7 orang. Minum gantian, pas minum dia banyak pakai teh. Iya. Udah berhenti saya. Kalau sakit. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena dulu waktu saya lupa tahun berapa, saya masuk ke dalaman yang dalam banget itu pas musim hujan. Musim hujan manjur dan pasnya kanan ujungnya pohon kelapanya kecil. Gimana pohon kelapa yang bawah? Bener kayak Spiderman. Jadi kalau naik gunung tuh nggak seperti kita jalan begini, enggak. Udah kayak Spiderman. Jatuh mati nih. Yang satu gelap. Jadi kalau kita di hutan itu saking rapatnya dedaunan, jadi gelap. Plus hujan yang berhenti, tetap aja netes air. Hujan berhenti, tetap netes. Kan saya jalan, pas lihat, ini udah mati. Kayaknya dia kayak sini agak mati. Ini pasti mati nih. Baru ngomong begitu, jatuh saya. Jatuh. Udah. Kalau jatuh nggak ada yang nolongin. Siapa yang mau ke bawah? Ikut mati. Misalnya gelap di dalam tambah gelap ini nggak ada secercah cahaya. Saya nggak tahu kedalaman berapa. Saya udah nggak lihat ini campur air, padahal ini di daerah semua saya nggak lihat. Ya Allah, ya Rabbi. Habis nunggu yang ini tinggal nunggu. Kalau gerak kita panggil, kalau enggak ya ditinggal. Mau diapain? Dalam banget. Singkat cerita akhirnya kan orang yang masih telanjang dipakai bahasa Islam. Kita nggak pakai bahasa Indonesia nggak bisa. Katanya lurus aja kita ketemu di sana ada sungai, cari sungai. Nanti kita turun. Suka cerita kalau sungai saya tidur. Ini yang lintah banyak banget saya. Cabut ini darah semua. Duri. Habis masuk rumah sakit. Cukup lama beberapa hari. Semua dari situ, oh berarti kalau ke dalam musim kemarau aja lebih aman supaya gak kepleset. Musim kemarau ternyata hausnya luar biasa, keringnya. Subhanallah. Perjalanan kaki 42 jam. Awal-awal orang mau bawa gini, wah, lama-lama berat. Saya kalau bawa kosong, kenapa kosong? Nanti diisi sungai, diisi sungai. Udah ketemu sungai, wah ini kosong semua. Wah, terasa betapa mahalnya air. Kapan? Ketika haus, betul? Lama, wah, suatu hari ketemu pohon kelapa, itu laksananya emas. Wah. Nah, di sana hati-hati ngambil kelapa, ketahuan mau ininya harus ganti babi. Dulu namanya itu punishment secara sosial secara norma sosial. Ambil satu aja dulu, satu gantian minum. Kalau saya leader udah itu bohong yang syar'i. Padahal saya belum, yang penting yang lain dulu gitu ya. Udah yang lainnya baru jalan ke Allah. Betapa jadi kalau kita punya air, ya alhamdulillah ya Allah, tidak cukup, ingat itu, tidak cukup. Ya Allah, ini dari kau, ini materi tadi pagi, betul nggak? Ingat air kembalikan kepada Allah, mengembalikan kepada Allah, namanya tauhid rububiyah.
rububiyah. Kemudian kita memuji Allah doa, namanya tauhid uluhiyah. Ya. Alhamdulillah. Tidak cukup, tidak cukup. Saya akan mengajarkan khusyuk di luar sholat. Titik nol gimana? Bayangkan yang Anda punya air ini, Anda tidak ada air di balik. Ini analoginya. Tahun 89 saya belajar filsafat di Jatuh University, dikirim oleh Oki oleh Dr. Islam. Habis itu Dr. Arifin musim panas ini adalah kesayangan mana dibuat pasir di sana. Jadi kita naik mobil nanti di pasar satu hari 2 hari ngapain? Tunggu apa nggak mobil ke sana? Kalau 2 hari ada, ya udah tunggu di sini. Karena nggak ada transportasi. Tahun 18 sekarang udah sampai di sana naik mobil berhenti tunggu lagi, tunggu bager. Bager itu antara Buddha dan keledai, binatang antara yang berjam-jam baru sampai lah pada pasir rumah sendiri. Tetangga itu tahun baru sengaja lagi naik bager. Baru ketawa oh tetangga yang baru lihat jauh banget. Itu kan saya pertama kali di situ. Saya pikir seperti Indonesia tiap hari mandi. Belum, hari mau mandi. Alvin, itu bukan hari Jumat. Hah? Hari Jumat. Nanti tunggu Jumat yang mandi. Bayangkan habis itu jadi air hujan itu kalau ada hujan kayak gini dikumpulin. Kalau boleh modern pakai plaster, boleh modern diambil. Ini saya jujur aja, saya diambil giling minum. Kalau air itu disimpan, itu kan ada cacing merah kecil, gitu ya. Nah itu kita minumnya pakai itu. Jadi minumnya sambil ngelirik. Minum, iya. Habis itu hari Jumat, aduh mandi di kamar bapak saya. Jadi di sana tidak ada kamar mandi. Terus WC kagak ada. Waktu saya pernah mau pipis di hawa di udara bebas, pipis di udara bebas. Terserah itu di mana nih, WC di dalam. Sepanjang barang pasir ini mau pipis bener. Ampun, dalam hati saya, ya Allah enak banget Indonesia kan? Kapan Anda bisa menikmati Indonesia? Kalau Anda tinggal di padang Sahara. Oh sudah, berbiur atau pesawat. Enak banget ini. Ini Anda tidak bisa merasakan nikmatnya air karena banyak. Subhanallah. Jadi ketika itu saya lihat satu ember ini mandi nyanduk sabun. Jangan mandi. Air cukup secukupnya. Itu airnya pun ditampung lagi, ditampung disaring buat minum. Buat minum tidak, belum selesai minum binatang pernah. Keluar semua mandi kamar diberesin karena itu kan plaster jadi airnya nggak nyerap ke tanah kan nggak hilang di sini yang di sini di sana nanti buat terkamar kalau ditaruh situ buru-buru buat minum buru bekas mandi kita. Ibu coba satu ember mandi mana cukup. Kalau saya cukup, orang-orang mandi susah. Berarti apa? Nikmatnya air kalau Anda membayangkan tidak ada. Siapa mengajarkan ini? Al-Quran, ini surat Al-Quran. Coba Anda bayangkan, padahal ada air, siapa menghadirkan air? Itu caranya. Analoginya ini untuk apa? Supaya merasakan titik la haula wala quwwata illa billah. Next. Kita lihat. Jadi ini banyak air. Tumbuh-tumbuhan. Bayangin dalam keadaan kering. Padahal realitanya tidak ada, tetap ada air, betul? Realitanya ada air kan? Begitu caranya. Subhanallah. Sekarang kita merasakan nikmatnya sehat. Coba Anda sakit, ya Allah. Kalau Anda kesewa,
berandai-andai. Pas mesti jalan, ya alhamdulillah. Dan kemarin juga gak ada alhamdulillah, enak. Jemaah saya dokter berangkat ke Mekah, dia nggak bisa pipis. Wah, meritu, keringet. Orang bilang keringetnya kayak jambu, gede banget. Nangis. Ternyata ada batu. Maksudnya setelah pecah batunya dengan darah, dengan air seni, dengan bekas petahan batu. Oh, alhamdulillah. Itu pakai darah, alhamdulillah. Nah kita nggak pakai darah, nggak pakai alhamdulillah. Maka itu kalau ada pup dan pipis keluar gitu, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adha wa 'afa. Aku bersyukur ya Allah, Kau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan memberikan kesehatan. Jadi kesehatan itu kapan? Anda nikmat titik nol, bayangkan tidak sehat. Jemaah saya, Pak Ustaz, dosa saya banyak. Ya insya Allah mengampuni. Dosa saya banyak banget, Pak Ustaz. Allah mengampuni, dan gak usah bikin dosa. Pak Ustaz mau tahu kan? Kagak mau. Saya ingin bunuh orang. Udah mau bunuh orang. Mau tahu berapa? Nggak mau. Kata dia cerita udah nggak mau. Udah akhirnya satu orang ya, enggak lebih 10 lebih bisa, 20 lebih bisa, 30 lebih. Kalau saya orang dulu yang motong ayam, ini kita jarang-jarang motong ayam 40 kan. Ini udah nangis ya Allah. Dosa saya kayak apa Ustaz ya Allah. Itu gara-gara ketika saya di pelapor Ka'bah kan saya doa gini aja, oh nangis. Dia enggak sujud sama itu nangis nih, wow. Habis itu dia merasa dosa sama saya kan terganggu, maka dia kasih tahu supaya saya memaklumi gitu loh ceritanya. Kapankah Anda bisa? Karena dia dari duluan maksiat. Itulah trik iblis untuk menghancurkan seseorang. Pernah dengar kisahnya orang yang ratusan tahun beribadah akhirnya masuk neraka yang diceritakan Rasulullah SAW? Pernah belum? Belum pernah. Saya ceritain. Tidak orang ahli ibadah. Gak ada yang bisa nanti gini. Iblis mau bisikin disuruh maksiat nggak bisa. Berzina enggak, minum khamr enggak, bunuh enggak, kali banget. Caranya iblis menjelma manusia jadi ibadah terus. Ibadah sama-sama ibadah. Dia tidak akan bisa mengalahi aku, kata iblis. Lama-lama pengen banget ibadahnya ini. Kenapa saya mau seperti ini kalau bisa lebih daripada ini ibadahnya? Dia nggak tahu iblis, katanya kamu tidak akan bisa ibadah seperti aku. Kenapa? Kamu tidak pernah merasakan dosa seperti aku. Saya berdosa. Kalau ente mau merasakan itu, berbuat dosa dulu. Ini saya nggak nyuruh ibu buat dosa dulu, jangan salah paham. Ngantuk lagi dosa apaan? Ini kisahnya iblis. Iblis trik bagaimana membuat manusia. Enggak. Sedangkan ya sudah ibadah. Akhirnya ditawar sama iblis, gini aja deh, gua sama Asyid yang dia datang itu di situ, tengok-tengok, dikit-dikit lah, tengok-tengok, bahasanya yang si mamora, tengok-tengok lah, tengok-tengok baik, bahasa lu, datang lagi orang, bos balik lagi, ibadah lagi, jangan masuk, tengok, astagfirullah, begitu, ada dia ikut itu iblis, tengok. Baru keren itu, lebih keren lagi kalau dia masuk warungnya orang maksiat itu. Astagfirullahaladzim. Ya berandai-andai yang Anda dan teman reuni, apa kabar ikut saya bisa masuk depan gue, buncang bawa alkohol, astagfirullah, ada pula astagfirullah, kira-kira gitu lah gambarnya. Ini kalau benar, ini kan yang ngajak setan. Singkat cerita sampai di situ, jauh-jauh dia pulang, jangan pulang.
minum khamar dikit aja. Buang jauh-jauh di negeri Anda nggak ada khamar, di sini ada, minum aja nanti baru ada pulang. Udah minum, belum mabuk, belum napol, minum lagi supaya betul-betul ngerasa mabuk baru ada balik. Mabuk hilang ingatan, akhirnya dia berzina. Subhanallah. Singkat cerita akhirnya hamil. Singkat cerita dia mau menyembunyikan anaknya karena malu di ahli ibadah. Singkat cerita akhirnya dibunuh. Singkat cerita ketahuan, akhirnya diikat, disalib lagi. Datang iblis, Anda sudah tersiksa kayak gini, mau saya selamatkan enggak ya? Jangan menyembah Allah, saya langsung lepaskan Anda. Akhirnya mati dalam keadaan ini kisah ini diabadikan, kisah ini dalam Al-Quran, di dalam hadis diceritakan. Kufur kafir lah, akhirnya kafir. Maka itu kemaksiatan itu jangan dicoba, coba dijauhi, jangan coba-coba. Bisikan setan gitu. Buat Anda semua yang orang-orang soleh tidak mungkin langsung berbuat maksiat, tapi dekat-dekat maksiat, nah gitu cara setan. Maka itu orang ibadahnya dahsyat. Kita lihat kadang-kadang mu'alaf itu ibadahnya lebih dahsyat daripada yang dari lahir Islam, karena dia merasakan kekafiran. Loh, selama ini saya kemana aja ya Allah. Jadi jangan menghina orang yang baru masuk Islam. Jangan menghina orang yang berbuat maksiat. Dia taubatan nasuha bisa jadi lebih soleh dari kita, betul? Karena mereka mengalami titik nol. Mengalami titik nol. Nah, kita nggak perlu mengalami titik nol, ngebayangin aja Allah. Saya kalau sholat ingat di dalam kubur, di dalam kubur, bapak-bapak ibu yang ngerasain kubur, gitu kan? Ibu semua ngerasain kubur nggak? Enggak. Kenapa? Oh ya, ini beraninya beneran. Ada di dalam kubur terus berbuat maksiat, dosanya Allah, dosa aku ya Allah, dosa. Udah nggak ada lagi ampunan karena taubat sudah ditutup. Kapan ditutupnya? Ketika sakaratul malam yobar hadis itu. Begitu maka itu sholat bisa menangis. Kenapa? Membayangkan di dalam kubur walaupun masih hidup. Next. Udah kayak gini. Waktu saya di New York jadi imam, pada saya sakit, orang-orang bilang udah mau meninggal, Ustaz Arifin dan mereka mau meninggal. Kata pengajian ternyata saya udah mati, banyak banget meninggal, banyak. Korban terbanyak COVID itu di New York. Saya udah tungguin malaikat Israel. Kagak nongol malaikat Israel. Ya Allah, la syarika lah. Anda sehat, ya Allah, alhamdulillah sehat, nggak nampol, tidak sampai titik nol, karena punya kesehatan, betul? Bayangkan Anda dalam keadaan seperti ini sakit, baru terasa nikmatnya sehat. Ada jemaah saya, istri, Ustaz suami saya nangis, bawa suami. Kebetulan saya kenal keluarga. Kenapa sakit lagi? Iya, suami saya sakit. Datanglah, ini kisah nyata. Suami saya sudah 3 bulan di rumah sakit. Salah satu penyakitnya tidak bisa tidur, gak mungkin pakai obat terus. Pas dia udah bawa, pas dibawa tuh matanya gini nih. Gitu. Ini bukan fufafa, bukan. Sudah teler. Gimana Pak kabar? Sehat. Ustaz gimana? Sehat. Ya, katakan begini. Mau tidur, mau besar, begini. Mau lagi. Kalau ibu kan enak kan? Gini aja bisa tidur. Maaf, jangan tersinggung. Saya dosa. Tidurlah. Nanti kapal majlisnya. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi. Saya ngerti, tapi juga siang bolong gitu kan. Puasa Senin Kamis pula gitu kan, yang ngantuk nggak apa-apa lah. Tidur lanjut. Jadi gitu. Jadi kebangun.
gini, akhirnya saya sholat 2 rakaat sebentar Bu ya, ibu situ saya sholat 2 rakaat. Bapak nggak kiblat ya Pak ya, baca zikirnya. Kayak kira apa saya, aduh sakit mulut, aduh udah saya pegang bulu tidur itu istri yang nangis. Ya Allah, alhamdulillah. Nangis saking cintanya ke suami. Ya Allah, sujud syukur di depan saya, sujud alhamdulillah bisa tidur. Terus si bos makanya mak kalau ngeliat bapak-bapak orang alhamdulillah jangan udah alhamdulillah Anda nggak merasa kayak gini, dikasihan suami nggak bisa tidur dipegang. Ya Allah, ya Allah, saya tuh masih ingat wajah dua suami istri, saya ingat kasih bosan terusin bosan dalam sini pegel coy begini pegel pegel gitu. Akhirnya saya tarik, pas saya tarik Pak Ustaz ini kisah nyata, saya gak dapat tapi Anda nanti kalau suami Anda gak bisa tidur gak usah telepon saya. Kalau suami saya ditoloknya kepalanya, saya ajarin doanya ada semua, dizikirkan atau ada semua, saya ajarin semua hal. Jadi saya baru merasakan dahsyatnya doa. Ya, singkat cerita orang ini akhirnya dia pulang masuk rumah sakit. Kemudian saya sholat malam saya baca Quran. Ketiduran saya baca Quran tidur. Mimpi ketemu jemaah saya, Pak, Bapak ini belum saya Ustaz Arifin, gimana saya Pak meninggal dalam pelukan saya. Jadi Bapak ini sebelum pulang, Pak, kalau sakit jangan jangan gitu terus. Gimana? Zikir sakit, iya zikir pakai sakit. Gimana? La ilaha illallah lah begitu. Sekarang coba tes, dia baru sakit semua, dia bersih gitu. Ini kisah nyata. La hawla wala syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Terus ya udah Bu bimbingnya ya saya ingat jika bisa ingat terus gitu sampai rumah sakit di sini. Tapi berapa hari saya ini harus ke rumah sakit. Saya telepon istrinya, ibu istirahat di rumah, biar saya jaga di rumah sakit. Saya siapin koper kecil, saya bawa. Pak Ustaz, suami saya rumah sakit. Iya, ibu pulang aja, nanti seksi tuh. Dalam perjalanan belum sampai rumah sakit di Permata Hijau, baru sampai Pondok Indah, wafat. Pak Ustaz wafat, macet lagi masih lama nih. Akhirnya sampai parkiran, keluarga pada datang semua, bapaknya, ibunya. Ya Allah, alhamdulillah Pak Ustaz, alhamdulillah. Orang meninggal semuanya pakai alhamdulillah. Kabarnya makasih Pak Ustaz, alhamdulillah. Abangnya juga begitu, ibunya udah sepuh. Ya Allah, alhamdulillah Pak Ustaz anak saya Ustaz sepuh, alhamdulillah. Padahal ibunya ini waktu sakit-sakitan, ibu banyak ibadah, ibu dipanggil duluan bersayang, ini anaknya duluan meninggal. Subhanallah. Habis itu ya heran, Pak Ustaz gimana, kenapa alhamdulillah Pak Ustaz, kisah Sakaratul Maut yang dahsyat. Kapan-kapan kita merayakan perjalanan ruh, Sakaratul apa, maut apa, barzah apa, kapan-kapan ya. Orang ini butuh waktu gitu. Harus dia dizikir la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa terus nggak berarti Ustaz. Akhirnya bapak, maksudnya ayah kandungnya, bapak ngomong, udah berarti biar bapak aja loh. Lah udah bulas terus capek lah, gantian udah kamu istirahat minum. Dia nggak tahu bahwa itu sakaratul sampai wafat dalam badan bersih gitu, seperti itu. Kita kagak sakit, nggak pakai lah udah usai karena kagak jalan. Maksudnya misalnya kerjaan sini jalan semua. Yang tinggalnya di Solo, yang di sini tinggalnya di Solo semua.
Subhanallah. Saya bilang, ya Allah, saya iri yang syar'i namanya ghibtah. Apa? Ghibtah. Iri itu iri tidak boleh. Orang kaya enak banget, punya mobil, punya ini, itu haram. Ih, kamu cantik banget. Kalau saya pas-pasan, nggak boleh, itu haram. Iya, nggak boleh. Anda itu namanya hasad, nggak boleh. Yang boleh itu dalam berbuat kebaikan. Ghibtah. Ih, orang yang baca Quran terus doa habis hafal, saya ingin mau kayak dia, begitu boleh. Itu namanya ghibtah. Wah, ini sedekahnya bagus banget, sedekah lagi sedekah. Kalau saya tidak beli, aku mau kayak gini, dermawan dan itu boleh. Namanya ghibtah. Ghibtah. Baik tadi. Titik nol itu penting sekali. Walaupun kita tidak merasakannya gimana, dibalik aja. Alhamdulillah, saya pernah bikin pelatihan untuk anak-anak SMA. Saya kasih mereka kain hitam tutup semua yang lama. Ceramah mau tidur terserah, nggak bisa tidur kenapa? Dengerin ceramah sambil berdiri matanya ditutup. Anak SMA kejap-kejap dikit lah gitu. Habis itu suruh saya jalan berbaris, gurunya ikutin baris, jalan jauh, naik turun, naik tangga sini tuh. Wah, begini ada sungai, hati-hati, ini jembatan ini sempit, pegang, goyang. Wah, buat aku supaya mereka merasakan nikmatnya mata bisa melihat. Subhanallah. Baru pasti buka, ya Allah, coba begitulah nikmatnya mata. Anda bersyukur nikmat mata aja udah susah, bagaimana kan mau bersyukur pakai apa? Sholat nggak berkafar, nggak kafar. Maka sehebat apapun ibadah kita amat sangat sedikit dibanding nikmat Allah. Itulah supaya kita tidak merasa sholat soleh. Kita kan berbuat baik itu amal soleh. Kan saya katakan sehebat apapun ibadah Anda amat sangat sedikit dibanding nikmat Allah. Supaya tidak merasakan soleh, sholat bukan leh. Ampun ya Rabbi gitu. Anda belajar titik nol, saya belajar sabar. Subhanallah. Ada lagi yang lebih dahsyat. Anda nggak ngapa-ngapain, Anda bisa netes air mata. Apa itu? Ini selalu saya kan saya punya komunitas hari-hari itu banyak orang non-muslim. Ya Allah, orang itu teman siapa yang baik banget. Tapi kalau dia wafat dalam keadaan kafir, kasihan banget. Itu abadi selama-lamanya di api neraka. Ya Allah, membayangkan kalau kita dalam keadaan kafir tidak mengenal Allah, gimana? Siapa yang memberikan hidayah? Salah. Jadi analogika terbalik ini penting sekali kita terapkan. Anda tes aja. Kan tadi saya bilang, ibu-ibu gerakin tangan, kaki gitu, gitu. Coba kaki Anda kena stroke. Kemarin saya belanja di mall, Pak mau stroke, medanya stroke, bukan nggak mau. Di es krim, Pak mau stroke nggak? Lo ya stroke, gue mau sehat. Itu tawa nih. Stroke yang saya nggak mau stroke. Kalau ada stroke, saya ketemu jauh lebih muda dari saya, teror namanya Ahmad atau namanya Fulan Ahmad. Wah, apa ini? Istri bilang nggak bisa ngomong. Dalam hati saya, ini buah daripada dosa kepada kedua orang tua. Karena saya tahu kasus hartanya Allah. Itu yang restoran gede banget. Restoran tuh ada kayak ragunan tuh kayak zoom kecil gitu. Belum lagi ini nih. Bangun ini. Bosan kan yang mana bapaknya. Bohongin bapak aja. Saya bisa bohongin bapak aja, kacau banget. Waktu masih sehat. Ya Allah,
Padahal harta tidak kurang. Allah masih jauh. Padahal jauh mungkin 15 tahun atau 10 tahun di bawah saya, masih muda. Stroke udah nggak bisa gerak lagi. Apa yang Anda harapkan? Maka itu kita bisa sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak cukup balik kalau Anda sakit gimana? Semakin ya Allah, itulah yang diajarkan kepada aku. Titik nol dengan analogi terbalik. Bapak Ibu pernah ngobrol seharian dengan anak-anak yatim? Ikut saya ke tempat saya. Gue gak nangis. Kenapa nangis? Nangis dong ketemu Bapak Ibunya. Dia nangis. Dia cerita anaknya cerita. Ada anak belum kelihatan wajah Bapak Ibu seperti apa. Gimana kita gak nangis bombay? Coba itu terjadi pada diri kita. Atau terjadi pada anak-anak kita. Betul? Atau ya Allah, baru di situ titik next gitu ya. Titik mulai yang dahsyat adalah ini, gak ada lagi nantinya. Apa itu? Kematian. Oh tadi hilang kesehatan, gak ada air, kan gitu, gak ada siap. Ini gak ada kehidupan, mati. Itu titik nol yang dahsyat. Maka itu kemarin saat itu yang saya kuburan masal itu mengumpul orang. Gimana nih? Gimana? Supaya Anda merasakan betapa Anda tidak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Nanti ibu kalau punya buku, punya duit beli buku judulnya At-Taibun, diterjemahkan ke bahasa Indonesia mereka yang kembali. Ini buku yang amat langka. Mereka yang kembali itu beli buku itu nggak usah ke toko buku ya. Jangan ke toko buku, nggak capek, nggak bakal dapat. Kali itu buku langka, gitu kan. Punya Ibnu Qudamah itu karya ratusan tahun yang lalu, bukan karya kemarin. Gitu kan. Jadi di mana Ya, di internet cari sendiri, masa saya semuanya. Kayak berapa perusahaan? Ada ibu, betul? Orang-orang yang kembali, mereka yang kembali, dapat kan? Coba lihat bukunya. Coba lihat, itu bagus sekali gitu, untuk merapatkan statistik. Lagi muter. Berapa? Nah itu murah. Iya betul. Itu belilah buku itu. Berapa ribu? 30.000. Oh, kenapa itu buku bagus banget? Mereka kembali kepada Allah. Titik nol. Kisah-kisah itu bagus luar biasa. Ya. Kenapa? Karena itu bahasa bioskop semua umur. Semua umur, anak kecil pun mau baca selembar, 2 lembar, dia maunya 3 lembar, 3 lembar. Kenapa? Isinya cerita semua. Kisah-kisah orang soleh. Karangan siapa? Ibnu Qudamah. Kalau yang kemarin Itu di-share-nya di grup, Bu. Ada di grup kan, ada WA grupnya ya? Ada? Nggak ada. Nanti di-share, nanti di situ di-share gua aja. Di gua aja. Itu bagus sekali. Atau dikoordinir. Dikoordinirnya itu bagus. Jadi, ya. yang buku sunnah kemarin yang sunnah saya sampai tetap ini divaksin. Ya itu betul. Oh, ada budget dari majid, tergantung tulisannya rapat atau enggak ataupun ada 12 jilid. Karena bukunya kecil-kecil, tipis-tipis. Ada bukunya tebal. Apa itu kisahnya? Kisah titik nol seorang raja. Ini saya akan ceritakan. Ini supaya mengerti. Dia hobinya berburu di dalam kitab itu. Hobinya berburu. Allah ingin mengingatkan dia. Akhirnya dia mengejar buruan yang sering melihat buruan, akhirnya terpisah dari rombongan. Terus sabun jauh-jauh semakin jauh. Bertemulah dengan seorang kurus kering di lapangan terbuka gitu. Dia kumpulin tulang belulang. Kalau kita TPU, Taman Pemakaman Umum, kalau orang kuburan TPU sama KPU mirip lah. TPU mati semua, kalau KPU nanti yang mati sama otaknya gitu. 70 jadi 700, 700 jadi 7.000. Kumpulin terus raja itu bilang, ngapain kamu? Kamu raja,
Pakai nanya, saya lagi ngapain ngumpulin tulang? Ya itu kerjaan saya itu. Apa pakai nanya? Itu dalam kitab itu dibahas. Ngumpulin apa? Ya tadi lihat tulang apa? Itu tulang manusia kuburan. Iya. Pakai nanya. Kira-kira di dalam dialognya ada itu. Kamu kehilangan istana ya? Kamu raja? Iya. Mau tahu tempat kamu di mana? Iya. Nanti saya antar. Mau? Tahu kamu sekarang ini saya tulang siapa ini? Tulang manusia saya tidak tahu. Ini tulang raja-raja terdahulu. Diam langsung. Artinya engkau pun akan seperti ini. Betul nggak sih kita akan merasakan itu? Kok belum tentu? Katanya kan kalau orang yang sebenarnya Pastinya kita mati, ya kan? tapi kan belum tentu jadi tulang belulang Ustaz. Iya betul. Kalau anda hafal Quran, Iya, maksud saya orang yang soleh banget soleh. ibu solehah, Kayak Ustaz saya yakin nggak deh. solehah, gitu kan? Jadi di dia langsung tertegun. Anda sekarang punya istana ya. Istana dulu Anda belum lahir itu punya siapa? Punya kakek nenek saya sebelum. Mereka sekarang di mana? Itulah yang sekarang saya ambil ini. Dan Anda akan seperti ini. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban. Dia langsung kembali pada diri. Oh, jadi dari raja sampai titik nol, yaitu ingat kematian. Ini kisah. Dan yang di dalam kitab itu semua kisah nyata, bukan dongeng. Ingat itu. Itu kisah nyata semua. Saya itu dia dikembalikan raja, akhir raja minta orang ini, bagaimana kamu tinggal di istana menjadi penasihat saya. Berarti kamu tidak paham dialog kita. Berarti dia nggak ngerti karena mengharapkan orang ini menjadi penasihatnya. Kalau nasihat kamu dahsyat sekali, kalau bahasa kita nasihatnya nampol banget. Kalau bahasa kita, krepan kuda itu jadi nasihat saya, pendamping saya. Kalau zaman sekarang, udah jadi ustadz, jadi pendamping saya aja lah. Pembimbing ibadah. Kacau banget. Nasihatnya tiap hari gitu, nggak ada kerjaan kali. Akhirnya saya tidak, berarti Anda tidak paham dia. Baru disadar bahwa di dalam itu menyebabkan kita tidak merasakan kita sebagai hamba Allah. Saya ulangi lagi, di dalam istana Anda tidak akan merasakan sebagai hamba Allah saat tidak sampai titik itu. Maka apa yang terjadi? Dia sampai istana, dia tinggalkan, besoknya dia ambil barang semuanya, dia tinggalin sampai dia wafat. Dia tidak lagi melihat istana itu. Itu bisa nyata. Karena dia mau merasakan titik nol sebelum ada pertanggungjawaban, dia mau bertobat semua. Ini kisahnya banyak sekali. Jangan lihat harga bukunya, isi bukunya. Nggak tahu masih ada nggak penerbitnya ini kan? Habis kan? Kalau habis mau diambil lagi. Ambil satu di kopi. Tapi mau besi ngopi. Kopinya lain lagi. Subhanallah, saya baca itu nangis ya, kisah selesai. Baca itu, ya ini namanya titik nol. Maka titik nol bahasa itu adalah kembali bahasa Arabnya taubat. Anda kalau baca doa setelah wudhu apa? Doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu terus Allahumma ij'al minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bahasa Indonesianya oke, saya terjemahin aja supaya mau alaf. Jadi jangan bicara yang baper gitu. Pada tidur ya tawwab itu ya Allah, alhamdulillah aku ini jadikan aku termasuk hamba Allah yang kembali kepada Allah. Kembali, ingat, kembali ke fitrah, ke titik nol. Jadi ada istighfar, ada taubat itu artinya kembali. Orang yang kembali diri, ya Allah, hamba Allah, Allah punya apa-apa, tidak punya daya keberadaan pun tidak ada kecuali dari Allah. Titik nol, enggak inyong, abdi, gue gitu loh. Itu orang yang susah taubat, hati semakin keras
Tadi pagi banget saya ingatkan dengan hati, bagaimana hati ini bisa menjadi bersih. Melihat apapun, siapapun harus ada Allah. Lihat ayah ini Allah ini dari kau, lihat istri kita ini dari kau, lihat suami kita Allah ini dari kau. Semua Ustaz, tapi suami saya, istri saya jangan luar biasa. Itu dari Allah supaya mengupgrade kualitas Anda di mata Allah, bukan di mata manusia. Nabi Nuh, istrinya masuk bisa. Masuk Islam. Yang penting ngomong aja dah, mau bermaco. Masuk penjara pun jadi kan. Masuk neraka. Istrinya Nabi Lut masuk Islam. Masih Islam. Itu bicara, saya ngajarin titik nol ya. Ada belajar titik nol, saya belajar iya, sama. Anaknya Nabi Nuh masuk neraka, gitu. Masuk Islam. Masuk Islam. Iya masuk Islam Pak. Jadi mereka itu masuk neraka. Anda jangan judge. Nabi apa? Nggak bisa didik anak. Itu Rasul, manusia pertama kali dimuliakan di muka bumi. Siapa Rasul pertama di muka bumi? Nabi Adam itu Nabi Nuh. Katanya udah seksi dan Nuh tadi. Ampun. Yang penting ngomong aja lah, terserah. Belayan Adam boleh-boleh, belayan Adam tidak. Adam malu juga jadi, Adam apa-apa lah. Kan tadi suruh cerita tuh. Kayak tadi saya cerita, Nabi Musa gini, tadi bisa apa Nabi Musa? Iya semua tadi bisa Nabi Musa, gitu kan? Subhanallah. Terus saking terpesonanya gini, dia kata dengar dia gitu. Allah Akbar. Ini Nabi Nuh. Kalau Anda ditanya siapa Rasul pertama, jawabannya Nuh. Adam bukan Rasul. Adam bukan Rasul, itu Nabi. Dia belum punya umat. Umatnya siapa? Anaknya itu. Misalnya berantem anaknya siapa? Apa dengan Habil. Udah nggak usah nanya salah lagi. Sabar. Artinya apa? Nabi Nuh itu diberikan ujian dahsyat, maka dinaikkan. Kelas 1 SD dikasih ujian untuk naik kelas 2 SD. 2 SD diuji untuk naik kelas 3 SD. 3 SD diuji untuk naik kelas. Maka ujian para nabi untuk di-upgrade di mata Allah. Walaupun mungkin dihina-hina. Siapa menghina Nabi Nuh? Pertama kali yang menghina istri anaknya. Orang lain semua dihina. Subhanallah. Kita ini kalau zoom out, ini dari Allah, saya katakan. Ini air. Ini kita. Kalau tidak ada Allah, namanya zoom in. Kalau ada Allah, namanya zoom out. Kok gitu? Ini saya cari. Lihat apa yang saya lihat. Air enak banget ya. Anda zoom in. Kalau Anda lihat, ya Allah ini dari kau ya Allah, ya Allah. Zoom out. Gambarnya tadi kan keluar dari lingkaran kan. Namanya zoom out. Ini yang kagak ngerti zoom out. Dengan pemandangan dari jauh, melihatnya dari jauh. Ini dari Allah, bukan ini. Ini kaitannya nanti dengan semua keluar dari sahabat musuh ini, ikhlas, sabar, macam-macam. Semua value keluar dari sini. Ya. Semua nilai akan keluar dari sini. Kenapa Anda tidak sabar? Karena Anda zoom in. Biasanya Nabi Musa dan Nabi Khidir zoom in. Kalau Anda semua, Anda ini kalau buat curhat setiap orang punya kertas boleh curhat semua curhat komplain semua ke Allah. Ya Allah, begini hidup saya curhat semua. Atau gini saya mau kawin sama suami saya, suami juga. Terus saya mau kawin, semua begini mau. Jadi dalam barang kompleks. Ini pernah saya cerita dan saya ulang-ulang. Di sini saya menitikan air mata ketika saya membaca buku Syekh Al-Mutawwil Sya'rawi. Dia bilang ngomong lihat tulisan,
Kalaulah manusia sudah tahu di hadapan Allah tentang lembaran hidupnya dibongkar semua Allah, dia malu, kok dulu aku komplain, ternyata ini lembaran hidup aku yang terbaik buat aku. Subhanallah. Maka itu walaupun ini ada musibah, lihat ini siapa yang ngasih? Allah, yang puji itu Allah. Maka hati Anda semua dari engkau ya Allah sabarin. Begitu. Nah, melatih ini butuh ilmu dan butuh latihan. Nah, kematian kita alhamdulillah masih hidup. Anda lihat foto orang tua kita sudah meninggal, teman-teman dulu ini udah meninggal ya. Ya Allah, alhamdulillah kau masih berikan kehidupan. Bukan Anda lebih baik, salah. Justru Anda disuruh taubat. Bisa jadi yang sudah meninggal itu lebih saleh dari kita, betul? Oh, Anda punya uang, bisa umroh, bisa haji. Bukan berarti yang belum haji umroh itu jelek. Bisa jadi di dusun sana orang soleh di ibadahnya masya Allah, puasa Senin Kamis sudah puluhan tahun, tahajudnya nggak pernah putus. Dia tidak pernah ke tanah suci, ke Jakarta juga belum pernah. Lalu kita bolak-balik ke tanah suci bukan berarti kita lebih hebat. Kita banyak dosanya. Disuruh taubat. Kira-kira cara melihatnya supaya kita sampai titik nol. Kalau Anda merasa soleh, ada yang salah. Nah, kematian ini semua sudah didatangkan. Kapankah Anda disuruh oleh Allah titik nol yaitu kematian? Saya jawab dengan jelas, ketika sholat. Ketika sholat itu wajib. Ingat, analogika terbalik namanya kematian. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong pada Allah melalui melalui sholat dan sabar. Sholat sabar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sungguh hal itu amatlah berat kecuali bagian khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Lihat tangan saya. Dua khusyuk itu yang dia merasakan sedang berhadapan bertemu dengan Allah. Yang kedua, dia merasakan dalam perjalanan kematian. Yang tadi saya bacakan Al-Baqarah 45-46. Ya, next. Nah, ini kisah Fir'aun. Fir'aun mengatakan aku tuh Tuhan, betul nggak? Allah, bukan titik nol lagi. Manusia lebih daripada iblis. Kok itu? Karena iblis pun mengaku eksistensi itu Tuhan. Kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Aku lebih baik dari dia. Engkau telah menciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan aku dari api. Berarti iblis mengakui Tuhan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kalau ini aku Tuhan, berarti manusia lebih hebat daripada iblis. Parah banget. Tapi di sana titik nol kapan? Ketika wafat, sakaratul maut. Surat 10 ayat 90. Surat Yunus, bukan Yusuf mulu. Yunus mulu, ganteng. Ibu mau lihat Yusuf, lihatlah suami Anda. Jadi Anda kalau mau melihat Yusuf, melihatlah suami Anda. Jadi saya juga penasaran melihat Yusuf. Bayangin perempuan dikasih buah, dikasih pisau. Cuk, jangan. Kagak kerasa, kebayang nggak? Saking tidak kerasa, kebayang. Penasaran nggak? Lihatlah suami Anda. Pisau masih jauh udah terasa. Ampun. Pisaunya masih di dapur.
boleh banget. Oke, just kidding. Lihat nih, redaksi. Ketika dia apa ini? Bukan dada begini. Kalau begini itu tenggelam, dada begini, nggak ada. Mana ada? Kalau dada tenggelam, nggak ada. Tenggelam. Dia udah sakaratul maut. Itu titik nol, titik ketidakberdayaan para demo. Allah, redaksi Al-Quran dalam surat An-Nazi'at, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata-kata Fir'aun, ternyata baru dia percaya. Dia mengatakan, aku percaya annahu la ilaha illa la ilaha illa alladhi amanat bi Bani Israil. Saking sombong yang ngomong Allah itu kagak mau. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Tuhannya yang dipercaya oleh Bani Israel. Maksudnya Allah. Tuh ya. Wa ana minal musyrikin, muslimin. Ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa lah yang Mustafa juga jadi. Muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pasrah tunduk berserah diri. Pasrah tunduk berserah diri, pasrah. Maka Islam artinya al-khudu wa tahiyat, tunduk dan pasrah. Disuruh Allah yes, disuruh Allah yes, nggak pakai nggak, iya, itu pasrah. Orang yang tidak tunduk pada aturan Allah, itu namanya bukan muslim. Orang yang muslim tapi perilakunya tidak Jadi kalau ada orang yang tidak ikut aturan Allah, dia tidak tunduk, itulah Islam. Orang yang tunduk namanya muslim. Fir'aun mengatakan, aku termasuk hamba Allah yang tunduk pasrah berserah diri. Kata mereka, hari ini kemarin coy, gitu kan gitu. Dia baru pasrah kapan? Karena titik nol. Ibu-ibu yang punya uang ikut saya ke hutan, ke laut, ya. Nanti pada ombak pakai sampan kecil, panggil ombak, mau nangis. Kalau ombak itu padahal daerah yang aman. Kalau besar gunung ini sampah Anda, di sampah, ombak kelihatan gunung begitu, kamar. Nggak sentuh air. Nanti ada ombak ini. Saya di depan, ya Allah, ya saya nggak tahu di belakang pada nangis. Habis selesai, bosan, jadi di belakang nangis, bosan, pada nangis. Telepon, alhamdulillah, selamat bisa nangis. Oh, sorry lah, anda nggak tahu. Itu Allah. Maka itu kita kadang-kadang merasakan titik nol. Tolong anda naik pesawat, betul kan? Anda tidak punya kapal. Dulu saya haji itu naik kapal laut. Kalau pas di laut merah, gitu. Karena saya tidak punya uang, PP itu bayar hanya $100. PP $100 itu berapa rupiah kalau sekarang? 1,5 juta. 1,5 juta ya? 1,5 juta. Tapi nggak dapat kursi, nggak dapat ruangan, dia di luar karena terik matahari, rasain, namanya juga murah, gitu kan. Jadi saya kalau malam tidur, saya ikut sepeda, saya di atas saya ikut pada satu push apa pakai sleeping bag, terus sebelah Perancis, saya tidur, hujan, di bawah Allah, apa itu? Allah. Zikir terak-terak, hujan aja. Pas saya lihat bukan hujan, ternyata kapal itu sudah ditelan laut. Pas saya lihat, saya sendiri juga bermasuk takut nyemplung. Akhirnya kapal itu rusak dan kelaparan satu kapal itu. Helikopter masuk TV, tapi susah. Orang masuk TV selebritis susah.
Hidup banget itu. Subhanallah. Apa Anda merasakan Allah Akbar ketika sudah seperti itu, tidak berdaya lagi? Ini bukan membayangkan Anda terbalik, emang benar-benar kebalik. Betul-betul Anda rasakan titik ini. Subhanallah. Kalau Anda ikut sampan saya, Allah, nggak ada artinya apa-apa. Seakan-akan semua harta Anda udah di jalan Allah aja lah, udah. Apa lagi bertanggung jawabnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian itu dahsyat. Buktinya ini. Titik nol, orang yang paling sombong di muka bumi pun akhirnya dia pasrah berserah diri kepada Allah. Siapa itu? Fir'aun. Dan ngomong Firdaus, ya. So, next. Nah, sekarang kita masuk salat khusyuk. Baru kemarin, baru sekarang. Iya. Judul buat salat khusyuk dari kemarin, baru sekarang masuknya. Iya. Kalau Anda ikut pelatihan khusyuk langsung ke salat, salah metodologi. Karena sholat adalah nomor 2. Karena sholat artinya adalah mengingat. Mengingat adalah hasil dari mengingat. Kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan. Masya Allah. Ya, atau berapa persen yang paham? Ya, lanjut next. Redaksi Al-Quran tadi sudah kita bacakan. Wasta'inu, minta tolonglah pada Allah. Ya, disobir sabar sekasih merah dengan sholat. Wa inna lakabar itu sangat susah kecuali khusyuk. Siapa yang khusyuk ini? Yang yakin dia sedang menemui Tuhannya satu, Allah. Yakin mereka sedang dalam perjalanan kembali kepada Allah. Ingat mati. Next. Sekarang kita pecah menjadi sebuah teori. Pertama, minta tolong nomor 1. Maka kita pahami kita harus merasa membutuhkan. Ketika Anda sholat tidak merasa butuh, rontoklah kekhusyuan. Bagaimana menumbuhkannya? Nanti kita akan balik lagi pada materi tersebut. Wasta'in, minta tolong. Yang kedua, bisobri, harus sabar. Bahasa yang lain, sholat pelan. Ya, saya sedih melihat orang bertua sholat. Ya Allah, saya baru ruku, dia udah selesai. Padahal takbir main berapa kopiah subuh. Allah, ini baru dia udah tanya akhir. Padahal dari wajahnya udah kelihatan lebih semuanya. Dia pakai peci NU gitu loh, nutupin uban saya. Jadi ubannya kelihatan, nutupin bulu uban terus. Ya Allah, soal Allah begitu doang. Si anak gua nanti mana? Maka harus sabar. Wasta'inu bis-sabr. Jadi sholat harus sabar. Cepat-cepat. Ibu-ibu yang masih punya Al-Fatihah ini buat Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Al-Fatihah. Nggak bakal khusyuk. Siapa yang ngajar gitu? Nabi nggak pernah baca kayak gitu. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nggak pernah baca gitu. Tapi imam, saya tidak bicara imam ini, saya tidak bicara masjid ini, enggak. Allahu Akbar itu maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Kat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kat. Ar-Rahmanirrahim. Ya nanti waktu udah pakai kat kalau ini kat. Gimana sih banyak dosa malah nggak bener. Anda kasih jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu baca. Tapi saya pernah terlalu satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya silakan aja ikut itu. Tapi Anda jadi nol yang betul. Kan selalu kama ra'aitumuni usolli. Sabda Rasulullah SAW seperti aku sholat. Ini cara Al-Fatihah. Kalau Anda ini mic, ini berada, ini mic, ini berada, ini mic. Marilah bapak-bapak ibu kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Anda melihat orang kayak gitu, ya sudah ending. Anda nggak boleh, bukan saatnya lagi baca Al-Fatihah kayak gitu. Tadi kita doa kan di awal kan, Al-Fatihah begini pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Begitu baca Al-Fatihah. Tapi udah nempel sedikit dibuat, di uninstall, install balik. Ini kalau komputer di uninstall dulu. Anda duduk di sofa, santai di sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus dilatih lagi, dan kalau berdiri sambil nyapu, saya dilatih. Jadi terpasanglah Al-Fatihah dengan tu. Mana Alhamdulillah tu apaan? Coba nggak nyambung. Oke, ini baru poin-poinnya, nanti kita pecah. Wa annahu mula rabbih. Anda lihat di HP, di Quran itu terjemahannya ada kata-kata akan, dan mereka yakin akan ketemu. Kok ada akan? Redaksi Arabnya tidak ada kata-kata akan. Kalau akan itu belum melakukan. Wa annahum la yarji'un, dan mereka akan kembali. Kok akan? Kata-kata itu sedang kembali. Oke, ini kita lahir di sini, wafat di sini, maka setiap detiknya kita ini OTW mati, betul nggak? Betul nggak? Maka sholat itu dia sadar OTW mati. Maka redaksi Arabnya wa annahum ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajib itu kembali. Pertanyaan saya, mereka kembali itu dalam OTW. Ibu di WA suaminya, udah di mana? OTW pulang, itu bohong banget. Karena Anda masih di masjid, tapi ketika Anda keluar masjid, nah itu baru OTW dalam perjalanan. Kita ini bukan akan pulang, sedang perjalanan pulang. Satu lagi, ini malaikat datanglah mau mencabutnya, yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul maut, hai jiwa ya terang, irji'i ila rabbiki, kata-katanya kembalilah ke Tuhan, begitu. Sebelum dicabut nyawa dipanggil itu. Pertanyaan saya, kembali itu enak apa enggak? Kok tergantung sih. Namanya pulang itu enak apa enggak? Ada bener. Anda Jakarta Bandung berangkat, Bandung Jakarta lebih cepat, terasanya apa sama aja? Lebih cepat. Kenapa? Karena pulang itu secara psikologis itu nikmat, maka cepat. Tapi Anda pulang, selesai. Pulang itu enak. Ada yang nempel di mall, ada yang nempel di pasar, ada yang nempel di belanja ini, belanja itu, kan gitu. Memang pulang itu enak. Anak sekolah kering, kenal dengar bel sekolah, bel pulang, senang nggak? Senang. Saya bicara diri saya lah, gitu. Saya nggak senang, bohong banget. Gitu. Pulang itu enak. Maka redaksi orang yang penghuni surga, kembalilah kepada Tuhan. Tidak dikatakan matilah kamu. Kenapa Anda kembali? Saya tanya lagi, 2 pertanyaan lagi nih, nanti kita akan bahas ini berjalan. Pertanyaan saya, mungkinkah di kita ini semua ketika pulang dewasa, Pak Ustadz, saya nyasar, Pak Ustadz, rumah saya gimana ya? Bisa nggak itu terjadi? Nggak mungkin lah, masa ya terjadi kayak gitu. Kacau banget itu, rumahnya di mana saya tahu. Ibu ada lupa di mana saya, rumahnya di mana? Nggak mungkin lah Anda rumah saya di mana, mana ingin tahu, mana saya. Saya nggak ngomong presiden ya, mana saya, nggak tahu. Lihat, nggak mungkin orang kembali itu tahu jalannya. Subhanallah. Sekarang Anda, rumah Anda di mana? Tahu jalan, betul nggak? Depan rumah Anda, oh saya partner ini tahu. Sekarang Anda kembali itu ke rumah idaman Anda adalah surga, tapi surga jalannya kemana? Nggak tahu, gimana mau pulang? Anda tahu jalan surga itu apa yang harus kita lakukan? Anda tahu gambaran surga? Bentar.
Ini beli buku ini. Ini aslinya bahasa Arab. Saya lihat ini aslinya bahasa Arab. Ini summary. Ini apa? Summary itu ringkasan. Ini ringkasan. Indahnya surga, dahsyatnya neraka. Ini bahasa Arab asli. Wah, ini bahasa Indonesia. Ini punya Al-Adani. Ini bagus. Anda tahu, rumah ini, rumah kita. Jadi obsesi akhirat. Nanti minggu depan kalau masih ada umur, kita bahas salah satunya adalah obsesi akhirat. Ini surga seperti apa? Anda harus tahu. Sehingga semangat kita baik. Rumah Anda tahu begini. Iya, kurang tahu. Bagaimana menuju surga? Salah satunya kita menuntut ilmu, mendapatkan suatu khusus lagi. Nah, ini tentang neraka. Ada lagi summary lebih kecil lagi, hanya nerakanya saja. Saya lihat ya. Tapi itu di Saudi Arabia, dan di Indonesia. Ya, oh ini di Indonesia. Jadi Anda bisa mengerti surga Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, Masya Allah. Dengan kita mau balik ke rumah, betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, salah satu kita bahas. Ini jam berapa nih? Gitu kan? Belum ada tanya jawab. Oh, masih jam 2. Sebentar, saya langsung kasih tanya jawab. Ya. Sekarang satu. Poin nomor 1, yaitu sholat harus merasa membutuhkan. Sebetulnya nomor 1 saya tidak butuh menjelaskan lagi, karena Anda sudah saya jelaskan tauhid rububiyah. Kita butuh apa nih? Butuh air, betul kan? Tapi tauhid rububiyah saya Allah dan yang menghadirkan air depan saya adalah Allah. Maka saya butuh air pasti, apalagi yang mencipta air. Depan saya ada anak saya, ada rumah saya, ada kendaraan saya, ada tubuh saya. Ya Allah, maka orang yang mau sholatnya khusyuk, melihat apapun dan siapapun harus ada siapa? Allah. Maka baru merasakan membutuhkan itu semua. Ibu lagi enak-enak ngaji, bapak masuk UGD, saya pamit dulu, mau pulang. Itu karena cinta, betul nggak? Halo? Maka Anda membutuhkan cinta suami, betul nggak? Halo? Harus hadirkan Allah. Allah yang ngasih cinta saya kepada dia. Kan Allah, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu surat Nur, tidak apa-apa, surat Al-Fatihah juga apa-apa. Yang penting ngomong aja. Ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesaran dan rasa cinta sayang itu baru Allah. Itu baru tanda. Anda cinta itu tanda Allah. Ya Allah. Maka itu saking cintanya tumbuhlah namanya rasa takut. Saya bilang dulu, takut itu dalam bahasa Al-Quran adalah takwa. Takwa adalah cinta yang dahsyat kepada Allah. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kapan? Jadi nomor 1 sudah saya jelaskan. Apapun yang kita butuhkan di sebelah ada Allah. Kita butuh suami, kita butuh anak. Anak sakit. Waktu itu saya anak dibawa dari anak saya di high school, dibawa ke rumah sakit, dari klinik rumah sakit Pondok Indah. Oh, kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Sebentar saya lagi ngurusin masjid di Al-Husna, monitor gimana kabarnya rumah sakit. Tidak akan gelisah karena cinta anak, betul? Maka ada rasa takut. Bapak-bapak juga gitu. Wah, istri masuk UGD. Yes, kan kacau banget. Itu parah-parah, bapak apaan kayak gini gitu. Subhanallah, yes, ganti spare part, gitu. Ampun. Jadi ya, berarti membutuhkan itu langsung ke Allah susah, karena itu gaib. Tapi Anda karena kiri di belakang ada ciptaan Allah. Next, maka tauhid rububiyah. Maka Allah makhluk akhirat, ingat kematian, dunia. Ketika Anda tekan ini, dia akan naik seperti tadi. Ini stick saya di mana nih? Lihat ini sih. Ketika Anda mengagungkan, membesarkan Allah, maka Anda mengecilkan seluruh makhluk-makhluk yang termasuk diri kita.
Allahu Akbar. Tewan nih, kenapa tewan ini? Anda membesarkan makhluk ini, Allah ini jadi gak ada harganya. Ngerti gak? Subhanallah. Maka ini ketika Anda obsesi akhirat, maka dunia menjadi kecil. Ketika dunia kecil, itulah namanya yang paling mahal di muka bumi, namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Selalu begini. Maka itu yang ditekan, menekan, akan turunannya kekhusyuan. Oke, next. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ini buat saya supaya saya mengingatkan, berarti berzikir itu sudah saya jelaskan adalah menumbuhkan titik nol. Karena apa? Ini semua dari Allah. Ingat Allah, maka ingat diri kita sebagai hamba. Yang tadi yang gambar tadi, yang sebelumnya. Halo, yang gambar titik nol tadi. Kemudian bagaimana cara merasakannya? Habit of mind, tauhid. Semua dari Allah, semua dari tauhid rububiyah. Kita butuh makan, iya. Makan dari siapa? Saya butuh air dari siapa? Itulah khusyuk yang sesungguhnya sebelum ada sholat. Baru ketika sholat mengulangi khusyuk itu, bukan sholat doang. Next. Sabar. Dalam surat 73 ayat 4 ini, 3 dan 4 ada perintah Allah, waratul Quran tartila, baca Quran pelan. Baca itu bentuk perintah atau larangan? Baca Al-Quran, perintah atau larangan? Perintah. Surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan gerakan lidah cepat-cepat kalau baca. Maksudnya di sana yang di sini dong. Ya nggak beda lah. Jadi ini dilarang oleh Al-Quran surat 75, itu surat Al-Qiyamah ayat 16. Surat 75. Namun jangan gerakan lidah. Jangan gerakan berarti perintah atau larangan? Larangan. Al-Quran hanya 2, perintah dan larangan. Perintah Anda baca pelan, diperintahkan oleh Al-Quran, dilarang oleh Al-Quran jangan cepat. Pernah saya masuk masjid, sejak masuk masjid itu, saya selalu kalau imam di situ, saya di belakangnya. Di situ ditulis gede-gede, baca pelan-pelan surat 73 ayat 4 tulis muzammil, jangan cepat-cepat, dilarang. Saya tulisin dalam hati saya, ini DKM kalau ngomong sama imam apa pakai tulisan sedang. Mungkin kalau di rest area oke lah. Coba kalau saya masuk rumah Anda berandai-andai di WC itu harap disiram, ini pada kagak ngobrol itu aku tuh di sini. Kalau di rumah Anda ada tulisan itu copot, menunjukkan Anda nggak ada yang ngobrol, semua pakai. Saya masuk dapur, diletakkan sendok garpu di sini, kasih panah. Habis ini makan dicuci. Dalam bisa di rumah pada kagak ngobrol, pakai semua isyarat semua. Saya nggak tahu kalau di rumah Anda ada tulisan kayak gitu, habis pipis disiram. Kalau di terminal Pulau Gadung atau di kampung rambutan oke lah, di WC umum. Di rumah Anda nggak usah pakai tulisan gitu. Ya. Kenapa? Menunjukkan kita ini berkomunikasi. Betul nggak sih? Halo? Ya, habis itu, coba kita cepat dia kasih bos Alvin saya juga nggak pernah rumah Anda. Tapi kalau ada tulisan itu menunjukkan penghuni rumahnya pada kagak ngobrol. Atau disiplin itu bukan dalam tulisan, betul nggak? Halo, disiplin itu bukan dalam tulisan. Gila, berarti imam nggak pernah ditegur mereka. Kecuali rest area ada tulis gitu, kalau jadi imam pelan-pelan, jangan cepet-cepet pakai. Ini mesti bagus-bagus aja sih, imamnya ganti-ganti kali. Jadi atas sholat itu harus pelan,
Kemudian ini bacaan itu ada matnya, ya kan? Ada panjang pendeknya kalau orang Indonesia bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyatnya ketika lafzul jalalah itu banyak Allahu Akbar. Itu laksana naik mobil itu direm dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ada matnya. Itu kita bisa merasakan. Agama lain nggak ada. Bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Indonesia nggak ada panjang pendek kan gitu, betul? Cuma nama Allah, nggak ada kayak gitu. Lebay banget. Ibu senang banget ketawa mulu dari tadi. Bagus daripada merem, gitu kan? Bahasa yang lain tuh nggak ada panjang pendek. Itulah mukjizat Al-Qur'an. Bahasanya Allah. Supaya anda ngerti. Oh, ada satu nafas. Ya, kesabaran itu butuh tumanina. Oke. Dari gerakan yang lain ke gerakan yang lain. Kemarin kita sudah praktekkan dengan takbir, betul? Ini hati kita kemarin. Bilang lagi. Mobil dengan sampah nggak hilang. Sampahnya banyak banget. Gitu. Ini hati anda. Wah, pikirin jemuran, pikirin suami kalau pulang-pulang, pikirin sayur belum dikasih garam belum banyak pikirin. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Saya tadi tidak Allahu Akbar. Udah baru belajar Allah Maha Besar, saya kecil. Semuanya Allah, tidak ada yang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau lanjut apa disuruh pulang, belum makan gimana terus baik. Di sini pikiran itu banyak pikiran. Gerakan yang lain Allahu Akbar. Maka takbir itu membersihkan hati anda yang tadi mikirin makhluk menjadi khalik. Itulah maka takbir keluarkan suara anda walaupun lirik. Allahu Akbar. Allah. Allah. Jangan diem aja. Diem aja. Mana yang kesini, mana kita ya. Ini doa, tapi pikir doa. Maka itu takbir itu penting. Kemarin kita analogikan saya di atas. Hari Senin kemarin saya di atas. Ini kan ada ini. Di atas apa? Kemarin analogikannya di atas tali. Di sini sungai, betul? Di sini pegangan. Anda lepas jatuh. Pegangan. Inilah takbir. Allah harus pegang kuat supaya nggak jatuh. Anda lepas takbir, Anda akan terjatuh. Salat itu seperti itu. Maka itu dikasih pegangan terus sampai akhir. Paling hanya bedanya sami Allahu liman. Allah Maha mendengar siapapun yang memuji. Takbir pegang. Ada bapak-bapak. Dia tinggal di Balikpapan, Pak Arifin. Pak Arifin nasihatin satu aja sudah berubah soal saya. Nasihatin apa? Saya ingat sekali sampai sekarang takbir itu dikeluarkan suara yang walaupun kecil. Karena pengaruhnya besar banget. Apalagi di sini besar. Allah Maha Besar semua kecil, Allah kecil. Udah itu cukup buat saya. Khususnya dahsyat. Ini kata-kata Pak aku sebesar di Balikpapan. Allah. Memang caranya begitu. Maka itu kita butuhkan. Next. Ini hadis agak panjang. Next. Halo. Oh, ini hadis agak panjang. Saya akan ceritanya. Nggak usah ditulis, nggak usah ditulis. Ini Rasulullah SAW kalau saya ceritakan. Ada anak muda sholat di dalam masjid. Menurut Rasulullah masuk dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang lain pakai salam, dalam hadis yang lain tidak pakai salam. Jadi kalau melihat satu hadis itu cukup. Kalau ada peristiwa, ada satu hadis, cari hadis-hadis yang lain yang bahas ini supaya informasinya lebih lengkap. Itu cara belajar. Itu tugas Ustaz, bukan tugas jemaah. Tugas jemaah dengar aja gitu udah syukur dan berarti. Pandai lagi yang tidur. Iya, apa-apa lah, tidak apa-apa. Saya curhat sebetulnya kalau saya pikir-pikir malah saya pikir-pikir enaknya jadi jemaah. Kenapa Ustaz? Gimana tidak?
kita ini belajar menerangkan ini itu bertahun-tahun. Harus ngerti bahasa Arab dulu, dikaji ayat-ayat, baca tafsir dari ulama. Itu bertahun-tahun, nggak bisa 1 tahun, 2 tahun, nggak bisa, 6 tahun nggak bisa. 6 tahun dia baru menguasai bahasa Arab. Belum kampus di sini, kampus di sini. Ibu mau tinggal berapa jam, tinggal datang sambil minum kopi. Kan gitu. Subhanallah, Anda tuh udah pakai capek, sekarang enak banget ini. Nuntut ilmu sudah diberikan ringkasannya, pakai metodologinya, udah matang. Kita dari naruh paginya, Anda tinggal makan nasinya kira-kira gitu, 30 menit. Jadi, please kita mencoba untuk ini mumpung paham, bukan ada waktu. Bisa jadi besok tidak ada waktu lagi karena sakit. Anda sudah punya ilmu tentang sholat. Ini penting sekali. Kalau perlu cerita ini Anda ceritakan ke suami. Mas, kenapa? Nabi waktu itu masuk masjid, terus lihat anak muda sholat. Habis dari sholat dia ngomong gini, sholat fardhu fa'inna kamu tuh sholat dilihat. Kata Rasulullah, sholat fa'inna kamu tuh sholat. Ulangi, sholat lagi sesungguhnya kau belum sholat. Faraja'a ar-rajul, anak muda tadi, laki-laki tadi ulang lagi sholat. Kata-kata yang aneh ini, fa'inna kalau untuk sholat sesungguhnya kau belum sholat. Padahal Nabi sudah melihat dia sudah sholat diulang. Sholat lagi. Bisa datang lagi, gimana nih? Diulang lagi. Nih, Rasul mengatakan farad dan seperti tadi, ulangi sholat lagi, semuanya kau belum sholat. Fasoli. Fa'inna kalau untuk sholat, kamu tuh belum sholat. Ulang sampai 3 kali. Give up. Ampun, ajarin saya Rasulullah. Ini kenapa? Karena sholatnya 0. Kenapa? Cepat. Maka Rasulullah mengajarkan sholat seperti biasa. Ini sampai anak muda itu sampai sumpah. Ini gimana saya salah lagi. Subhanallah, tolong ajarkan saya kira-kira gitu. Akhirnya Rasulullah, Anda kalau besok berdiri, sholatlah, bacalah Allahu Akbar, bacalah hatta tasma'in, baca sampai tenang. Maka seluruh ulama dalam mazhab apapun sepakat wajibnya sholat diantaranya adalah tumanina, wajib. Saya tanya bapak-bapak ibu semua, Allahu Akbar batal nggak? Batal. Karena tohar adalah syarat wajibnya sholat. Saya ulang lagi, tohar adalah syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu bukan hanya tohar, tumanina. Maka orang tidak tumanina, Nabi mengatakan sesungguhnya engkau belum itu.